tujuan yang kosong. Saya percaya Tuhan mengirimkan kita dari segala tempat kita, dari segala kesibukan kita memberikan waktu kita datang ke sini dengan satu tujuan, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya bersyukur melihat generasi ini, melihat anak-anak muda, dan setiap ibadah saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sekali lagi itu bukan karena kita, tapi oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang menjamah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, semua buah Alkitab kan? Kalau tidak punya Alkitab mungkin bisa dilihat dari temannya atau dari handphone. Zaman sekarang sudah canggih. Nah, saya akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema menjadi generasi pilihan Allah. Apa temanya? Menjadi generasi pilihan Allah. Apa yang dimaksud dengan generasi pilihan Allah? Bukankah semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan? Bukankah semua orang dipanggil dan dilayakkan untuk melayani Tuhan? Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Jadi kita mau bukan hanya sekedar dipanggil Tuhan, tapi kita menjadi orang pilihan Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan? Boleh melambaikan tangannya? Semuanya ya, terpujilah nama Tuhan. Kita buka dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 15. 1 Tawarik pasal 16 1 Tawarik pasal 16 ayat 7, maksud saya ayat 7 sampai 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 15. 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 15. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 1, saudara teman-teman ayat 2, dan bergantian sampai ayat 15. Janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakan kepada hamba Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk diam. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama 10 orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah menyatakan segala musuh dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu,
maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menempatkan dia dalam rumahmu dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 15, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin. Nah, kita sudah pernah, saya percaya kita semua sini sudah sering mendengar tentang Raja Daud dan tahu bagaimana kehidupan Raja Daud, bagaimana Raja Daud ini dipanggil dan ditetapkan untuk mengalahkan siapa? Yang terkenal mengalahkan siapa? Goliat raksasa. Tahu tinggi raksasa, tinggi badannya si Goliat ini? Ada yang tahu? Hah? Yang sekolah teologi ada yang tahu berapa tingginya Goliat? Tinggi Goliat ini 3,5 meter. Bayangkan tinggi saya tinggi saya 150, 147. Tidak nyampe 150. Berarti Goliat ini 3 kali lipat saya, 3,5, 3,5 meter. Dan Daud waktu itu mengalahkan Goliat bukan ketika dia sudah dewasa, bukan ketika dia sudah tinggi perawakannya, tapi ketika dia masih remaja, masih umur, saya kurang tahu berapa umur tepatnya, tapi dia dipanggil dan mengalahkan Goliat dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ada yang tahu bagaimana ceritanya? Guru sekolah itu pasti tahu ya, wajib tahu karena akan menceritakan kepada anak-anak muridnya. Nah, menariknya kehidupan Daud ini sampai saat ini diceritakan sebagai yang melahirkan keturunan Yesus. Maksudnya bukan Daud yang melahirkan Yesus, tapi silsilah Daud lah yang melahirkan, yang membuat adanya Yesus. Makanya dikatakan, "Hei Yesus anak Daud," karena Yesus itu masuk dalam silsilah keturunan Raja Daud. Jadi betapa istimewanya Daud ini, betapa luar biasanya Daud ini, sampai dari dia lahir keturunan raja yang besar, raja yang luar biasa itu yaitu Yesus sendiri. Bayangkan coba kalau kita sendiri punya nanti keturunan, ternyata keturunan kita ada presiden luar biasa kan. Nanti keturunan kita mungkin ada jadi pengusaha yang luar biasa, bangga nggak? Mungkin sekarang belum ngerti ya, karena belum nikah. Kalau kayak kakak, boleh panggil kakak lah ya, semua kan di bawah kakak umurnya. Kecuali kakak kita, Pak Asri. Nah, kalau kayak seperti kakak, itu Liza dari hamil sebelum tahu jenis kelaminnya sudah dinubuatkan oleh hamba Tuhan Pak William yang pernah kesini dari Malaysia. Waktu itu dikatakan suaranya akan besar, dia akan menjadi pemuji penyembah yang luar biasa. Jadi yaudah amin aja. Waktu itu kan belum namat sekali waktu itu. Lalu si Aliza lahir, oh benar sekali suaranya menggelegar, satu rumah sakit kedengaran. Iya suaranya, bayangin rumah sakit yang Tokos tahu lah si Dewi kayak mana apanya. Jadi rumah sakitnya tidak terlalu ramai, jadi waktu itu hanya ada beberapa aja yang berisi kamarnya. Lalu saya di kamar ibu melahirkannya, dia di ruangan bayi, suaranya kedengaran. Seharusnya sampai 2 hari tidak boleh bayi masuk ke ruangan ibu, nggak boleh, itu harus ruangan khusus. Tapi karena nangis terus luar biasa, suaranya menggelegar, bukan seperti nangis biasa, bayi biasa. Makanya sampai saya minta tolong sekali sama perawatnya supaya dibawa ke ruangan saya. Jadi itulah ceritanya. Jadi dia dinubuatkan menjadi pemuji penyembah. Terus ada juga yang bilang iya benar dia pemuji penyembah. Saya mengimani dalam nama Yesus dia akan menjadi worship leader yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Nah, betapa bangganya saya sebagai ibunya kalau nanti dia sudah dewasa, saya melihat dia memimpin banyak orang memuji menyembah Tuhan, itu kebanggaan yang luar biasa. Nah, Raja Daud pun demikian. Tuhan memberkati Daud dengan luar biasa. Tuhan memberkati keturunannya dengan luar biasa. Sampai dari silsilah Daud lah lahir Yesus. Nah, berarti Daud ini bukan orang yang sembarangan. Kembali kepada tema kita pada malam hari ini, menjadi generasi pilihan Tuhan.
Ketika kita membaca pasal 17 ini ayat 1 sampai 15, Daud waktu itu sudah tinggal di rumahnya. Daud ini udah tinggal di rumahnya nyaman. Di rumah ini menggunakan kayu aras. Jadi rumahnya sudah mewah lah. Namanya dia raja, pasti rumahnya luar biasa. Lalu ketika dia tinggal di rumahnya, dia berpikir begini, ayat 1 dikatakan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah kayu aras, dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Bisa bayangkan Kak? Bisa bayangkan bagaimana Daud ini mengasihi Tuhan. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan ketika dia berperang, kalau dia bilang sama Tuhan, kalau Tuhan suruh aku akan pergi, kalau Tuhan tidak suruh aku tidak akan pergi. Lalu ketika dia menikmati hidup mewahnya sebagai raja, dia masih memikirkan hal-hal tentang Allah. Dia masih memikirkan tabut perjanjian itu. Dia berpikir begini, simpelnya begini, aku ini udah tinggal di rumah yang mewah, semua sudah enak, tapi kok rasanya tabut perjanjian itu tinggal di bawah, diletakkan di bawah tenda-tenda, rasanya tidak layak. Atau kita gambarkan dengan kata-kata sekarang, aku ini sudah tinggal di rumah yang mewah, pekerjaanku sudah baik, keluargaku sudah aman semua, tapi gereja pun saya tidak pernah aku ambil bagian di gerejaku. Seperti itulah kalau dibahasakan di sekarang ya. Aku tidak pernah mengambil bagian di gerejaku. Aku tidak pernah mengambil, mungkin menyapu, mengepel ataupun melayani di gereja. Tapi saya percaya di sini semua mengambil bagian. Saya lihat ada yang terus menyapu. Dulu pun saya begitu. Jadi jangan pikir, enak aja kalau itu sekarang udah cuma gendong-gendong anak aja. Dulu pun gitu, sama Pak Aliza juga dulu nyapu ngepel. Nah, kembali lagi, Daud ingin memikirkan hal-hal kerajaan Allah. Daud ini memikirkan kehendak Allah. Seandainya kalau kita bisa bayangkan, dia kan sudah raja, mungkin dia berpikir mengenai rakyatnya saja, mungkin dia akan berpikir mengenai hal-hal lain untuk mengembangkan kerajaannya atau untuk berperang melawan bangsa-bangsa lain. Tapi kita lihat ayat 1 dimulai, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Nah, bagaimana menjadi generasi pilihan Tuhan? Ya, bagaimana menjadi generasi pilihan Tuhan? Yang pertama adalah orang-orang yang menjadi generasi pilihan Tuhan atau orang-orang yang mau dipilih Tuhan, dipanggil dan dipakai Tuhan. Yang pertama kuncinya adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita yang sudah setiap pagi berdoa, setiap pagi datang kepada Tuhan, atau malam, atau baca kitab sekali sehari, atau mungkin ada 3 kali sehari. Nah, tingkatkan terus, tingkatkan. Memang kadang-kadang sulit baca kitab ini, lebih enak baca Twitter, atau kalau nggak Twitter lagi sekarang ya, Instagram atau apalah itu, lebih enak memang. Tapi Daud ini memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ketika dia di posisi nyamannya, ketika dia di posisi enaknya sebagai raja, dia masih memikirkan tentang kehendak Allah. Dia masih memikirkan kerajaan-kerajaan Allah. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana menjadi orang pilihan Tuhan seperti Daud ini. Bagaimana menjadi orang pilihan yang Tuhan pakai seperti Daud ini. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, kalau mau hidup kita ditetapkan sebagai anak-anak muda yang hidupnya bukan biasa-biasa saja karena kuliah kerja, bukan demikian, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberkati dengan luar biasa, diberkati secara finansial, kita harus hidup seperti Daud yang pertama, hidup bergaul erat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memikirkan kerajaan-kerajaan Allah, memikirkan kehendak-kehendak Allah. Kita harus setiap hari memikirkan kehendak Allah. Makanya setiap kali kita harus berdoa, Tuhan, baharui hatiku, baharui pikiranku, supaya hatiku seperti hatimu, supaya pikiranku seperti pikiranmu, supaya karakterku, bahkan karakter kita dibentuk seperti karakter Yesus. Amin. Nah, itu yang pertama adalah Daud memikirkan mengenai kehendak Allah. Daud memikirkan tabut itu, Daud memikirkan tabut perjanjian itu. Lalu mulailah Daud berinisiatif untuk membangun bait suci. Inilah awalnya bait suci itu mau dibangun karena memang Daud yang punya gagasan. Daud yang sebagai penggagas utama untuk mendirikan bait suci. Lalu kita baca lagi di pasal-pasal berikutnya. Ternyata bukan Daud yang Tuhan tetapkan untuk membangun
membangun bait suci. Padahal Daud ini adalah orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia yang memikirkan kehendak Allah, dia yang memikirkan bagaimana supaya tabut itu ditaruh di tempat yang layak, supaya tabut perjanjian itu diletakkan di tempat yang layak, bukan di bawah tenda-tenda. Daudlah sebagai penggagas utamanya untuk membuat bait suci yang megah dan diletakkan tabut itu di sana. Tapi kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya, ternyata bukan Daud yang membangun. Ada yang tahu siapa yang membangun? Salomo. Siapa Salomo ini? Salomo ini adalah anaknya Daud, anak kandungnya Daud. Nah, ketika kita baca lagi, mengapa Tuhan pilih Salomo? Sementara Daud yang punya gagasan untuk mendirikan bait suci itu, Daud yang sangat memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengapa Salomo yang dipakai? Mengapa Salomo yang membangun bait suci itu sampai selesai? Mengapa bukan Daud saja? Tadi pagi saya mendapatkan pengertian ini dan saya merasa Tuhan sangat menjamah kehidupan saya, yaitu begini. Rencana Tuhan luar biasa, dan rencana Tuhan tidak pernah sama dengan pikiran kita. Jadi jangan pernah ketika kita mengalami pergumulan, jangan pikir ini rencanaku sudah baik-baik susun tapi tidak terlaksana. Atau Tuhan sudah berjanji Tuhan akan memberkatiku, Tuhan akan memberkati keluargaku, atau Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik, tetapi kenyataannya tidak sama dengan apa yang kudoakan. Padahal aku sudah berdoa, padahal aku sudah melayani Tuhan. Masalah ini sering kali terjadi, bukan saja jarang terjadi, tapi rasanya pernah mengalami hal ini. Kita sudah hidup baik-baik, sudah melayani Tuhan dengan baik-baik, sudah memberikan waktu, tenaga, bahkan semua mungkin yang kita punya. Mungkin waktunya untuk main-main seharusnya, atau untuk nongkrong yang lain, tapi kita gunakan untuk melayani Tuhan. Tapi pada kenyataannya Tuhan tidak melakukan seperti yang kita inginkan. Karena Tuhan tidak pernah sama dengan kita, pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita, rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita, dan cara Tuhan tidak sama dengan cara kita. Lalu disinilah kita mulai berpikir, kenapa mesti Salomo? Kenapa tidak Daud saja? Karena Daud penggagas utamanya. Pastilah Daud yang memiliki hati untuk membangun bait suci ini. Pasti Daud memiliki rancangan bagaimana supaya bait suci ini dibangun. Bagaimana supaya bait suci ini dibangun dengan sangat baik, dengan mewah, dengan luar biasa. Siapa yang akan mengerjakannya? Pasti Daud yang punya rencana, pasti lebih tahu. Sama ketika kalau kita punya rencana untuk jalan-jalan, kalau kita pelapornya, pasti kita tahu tempatnya, kita tahu biayanya, kita tahu suasana di sana, atau perjalanan sampai ke sana. Seandainya kita suruh yang menjadi pelopor atau menggagas untuk mengajak teman-temannya jalan-jalan tidak pernah ke sana, contohnya mau dibawa kita, contohnya gini, Bapak Liza mau ajak kita ke Malaysia, klien ke Malaysia, karena dia sudah pernah ke Malaysia. Kalau pernah saya tanya, kenapa mau ajak anak muda ke Malaysia? Supaya diubah cara pikirnya, melihat luar negeri. Istilahnya melihat pembangunan mereka, cara mereka di sana, di lalu lintasnya tertib. Dia mau itu. Jadi kan pasti seorang yang menggagaskan rencana sesuatu, dia lebih tahu daripada yang diajak. Ya enggak? Ya atau enggak? Ya. Kurang semangat ya? Ya atau enggak? Ya. Nah, kalau penggagas utamanya ini yang merencanakan dan dia yang menjalankan, atau dia terlibat di sana yang menjalankan, pastilah semuanya baik. Tapi di sini untuk saya membaca ini, kenapa Tuhan tidak Salomo, tidak Daud saja? Kenapa mesti Salomo? Kenapa tidak Daud terus meneruskan? Atau kan di sini dia belum tua sampai belum tua. Sekarang mulailah dia mulai membangun itu. Tapi kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak Daud. Daud masih manusia. Tuhan adalah raja atas segala raja. Kehendak manusia tidak pernah sama dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kehendak kita itu sekalipun untuk pelayanan, kadang-kadang tidak sama dengan kehendaknya Tuhan. Mungkin kita mau melayani Tuhan dengan cara melompat-lompat, ternyata Tuhan suruh kita sujud. Beda kan? Beda, tidak sama. Tapi itu sebabnya kita harus berhubungan intim setiap hari dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan supaya kita mengerti isi hati Tuhan. Ya, kembali lagi ke firman Tuhan. Tuhan mau Salomo yang membangun bait suci, dan Tuhan memperlengkapi Salomo. Kalau kita boleh baca, kita baca ayat 12. Kita baca sama-sama. Tuhan menetapkan Salomo. Ayat 12. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Ini
kepada Daud untuk Salomo. Waktu itu Salomo tidak diikutkan di sini, tetapi firman ini dikatakan kepada Daud, ini mengenai Salomo. Jadi Tuhan sudah berfirman lebih dulu sebelum Daud melakukan ini, tapi Tuhan sudah lebih dahulu berfirman, bukan engkau yang akan membangun, tapi anakmu lah, keturunanmu lah yang akan kupakai untuk membangun bait suci itu. Artinya yang pertama, rancangan Tuhan sangat berbeda dengan rancangan manusia. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, Tuhan punya panggilan tersendiri untuk Daud, dan Tuhan punya panggilan tersendiri untuk Salomo. Bisa tangkap? Tuhan punya panggilan yang berbeda. Panggilan untuk Daud berbeda, panggilan untuk Salomo berbeda. Bagaimana supaya panggilan ini digenapi? Bagaimana supaya kehendak Tuhan ini digenapi adalah orang yang dipanggil mau melaksanakan tugasnya. Saya percaya kalau kita baca pasal-pasal berikutnya, Daud melakukan kehendak Tuhan. Dia taat kepada Tuhan ketika Tuhan bilang, anakmu yang akan meneruskan, anakmu yang akan membangun. Dia taat kepada Tuhan. Dan Salomo ketika Daud panggil dia, kata Tuhan, begini anakku, bahwa engkau yang akan membangun ini, bukan aku. Lalu dia bersedia. Lalu kita lihat di pasal-pasal berikutnya, kita baca bahwa Salomo dipakai Tuhan menjadi raja juga, dan dia yang membangun bait suci itu dengan luar biasa. Dia adalah orang yang memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Nah, begitu Tuhan memberkati, Tuhan memiliki panggilan tersendiri untuk Daud, dan Tuhan memiliki panggilan tersendiri untuk Salomo. Panggilan untuk Daud adalah dia adalah orang yang menjadi pelopor untuk membangun bait suci. Tapi panggilan untuk Salomo, dia adalah yang membangun bait suci itu sampai selesai. Jadi saya percaya di gereja ini pun ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan, untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan yang lebih dulu. Mengerti? Ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk memulai sesuatu yang baru. Ada juga orang-orang atau anak-anak muda yang dipanggil untuk meneruskan yang sudah ada. Di tempat ini, di gereja ini banyak pelayanan. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan menyambut tamu-tamu, menyambut jiwa-jiwa baru. Setiap minggu ada jiwa-jiwa baru. Ya Grace pun sebenarnya masih berapa ini ya Grace ya, masih jiwa baru, tidak selama kita di sini. Nah, seandainya kalau ada jiwa yang datang ke sini, kita tidak sapa, lalu dia datang, pulang, dan pergi biasa saja, adakah kesan di hatinya bahwa ini tempatnya Tuhan? Enggak kan? Nah, ini pelayanan. Kalaupun waktu dia datang ke sini, dia duduk di belakang, namanya jiwa baru, pasti dia tidak terbiasa duduk di depan. Kita kali di rumah kita, gereja kita merasa duduk depan, duduk sana, terserah kita mau lompat-lompat, mau foto, terserah kita. Tapi kalau ada jiwa baru, dia mau datang duduk ke depan, gak enak dia. Lalu dia duduk di belakang. Pekerjaan kita lah yang menyambutnya. Pekerjaan kita lah yang menyampaikan namanya siapa, tinggal di mana, boleh nggak kami kunjungi. Nah, itulah pelayanan, itu pun pelayanan. Ataupun kita yang menjemput sekolah minggu setiap pagi. Saya menghargai pekerjaan orang-orang yang menjemput anak-anak sekolah minggu setiap pagi, karena gak enak. Bangun pagi itu susah. Bangun pagi susah, meninggalkan rumah pagi-pagi gak enak ya. Kalau merubah dia di sini pagi-pagi langsung pergi. Nah, kalau yang kayak perempuan seperti Eva ini kan gak enak juga. Pergi dari rumah pagi-pagi gak enak. Mamanya pasti bilang gini, kau lah yang buka gereja itu, udah nanti kau aja nutup ya, pulang malam. Kau aja yang tutup gerbang gereja tuh, kau yang buka, kau yang pulang, tutupnya lagi, katanya kayak gitu. Karena anak perempuan ada harga yang harus dibayar ketika menjemput anak-anak ini, ataupun menjadi kakak-kakak PA yang menjemput anak-anak dari rumah-rumah masing-masing. Nanti orang tua yang bilang, aduh dia masih tidur. Saya pernah mengalami, dia masih tidur, mandikan anak orang waktu itu masih belum menikah ya, mandikan dia, kadang ada ingusnya, kakinya kotor, namanya dia main-main, kadang-kadang apa. Tapi itulah pelayanan. Jadi pelayan itu nggak enak, tidak enak, tapi Tuhan punya rencana bagi hidup kita, dan Tuhan mau kita melayani Tuhan. Amin. Anak-anak muda yang mau melayani Tuhan, boleh angkat tangannya. Amin. Melayani Tuhan bukan yang di depan. Kalau di depan ya pujian penyembahan, timur speaker. Tapi pelayanan itu banyak di tempat ini. Nah, kita mau melakukannya oleh karena Tuhan. Nah, demikian juga Tuhan memiliki rancangan dan panggilan tersendiri bagi Daud dan Salomo. Daud dialah yang mencari penggagas utama untuk membangun bait suci. Tapi Tuhan tidak memakai dia, tapi Tuhan pakai Salomo. Supaya apa? Supaya dari keturunan Daud ini menjadi keturunan yang mengasihi Tuhan.
Dari mulai ayat 10. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah benar untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Nah, inilah perjanjian Tuhan kepada Daud. Luar biasa Tuhan menepati janjinya. Tuhan memakai Daud dengan luar biasa. Tuhan juga memakai Salomo dengan luar biasa. Kalau kita baca lagi di 1 Tawarik pasal 22, kita boleh buka 1 Tawarik pasal 22. Nanti Eva boleh baca ayat 5. Sehingga menjadi kenamaan dan kemasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Nah, kita baca lagi ayat 19, pasal 22-19. Jessica boleh baca. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, pasal 22 ayat 5 inilah ketika Daud dia mulai memikirkan kalau anak ini masih sangat muda, pasti dia belum punya pengalaman, lalu dia mulai mempersiapkan sebelum dia mati. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia melakukan sesuai dengan panggilan Tuhan. Lalu dia berkata kepada Salomo di ayat 19 itu, sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Inilah pesan nasihat Daud kepada Salomo, supaya Salomo mencari Tuhan, sehingga ketika dia mulai melakukan panggilan Allah di dalam kehidupannya, dia diberkati, dia diurapi dengan luar biasa. Amin. Amin. Saya sangat diberkati dengan kehidupan Daud ini. Bagaimana Tuhan memanggil Daud, memilih Daud mengalahkan Goliat, bahkan juga memakai Daud ini menjadi memiliki silsilah keturunan sampai Yesus lahir ke dunia. Tuhan memakai dari keturunannya. Dia sangat luar biasa. Lalu kalau kita baca lagi di pasal 17 ini ayat 16 sampai 27, ini adalah ucapan syukur Daud. Ucapan syukur Daud ketika Tuhan menetapkan dia dan keturunannya untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan menetapkan dan memanggil Daud, bahkan menetapkan keturunannya Salomo untuk beroleh kasih setia Tuhan, untuk membangun bait suci, bahkan menyelesaikannya. Daud sangat bersuka cita, sangat bersyukur. Dia sangat bersyukur betapa Tuhan memperdulikan dia dan keluarganya. Ingat ya anak-anak muda, ini saya mau kesaksian sedikit. Hidup dalam Tuhan bukan saja diberkati kita pribadi. Hidup dalam Tuhan diberkati sampai keturunan kita. Percayalah, kalau engkau saat ini diutus Tuhan ke tempat ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan yang luar biasa bagimu. Bukan sekadar untuk mengisi bangku-bangku yang kosong, atau bukan sekadar untuk menjadi penari tambur atau pelayan-pelayan Tuhan di sini, tapi Tuhan mau memperlengkapi engkau menjadi orang-orang yang luar biasa nanti di zaman yang akan datang. Makanya sekarang anak-anak muda harus bergerak lebih cepat. Amin. Anak-anak muda harus diurapi Tuhan. Amin. Ketika Tuhan panggil, jawab iya. Jangan bilang nanti dulu Tuhan, nanti tunggu kerja. Nanti dulu Tuhan, waktu aku udah punya uang. Nanti dulu Tuhan, tunggu aku keluarga aku dipulihkan dulu. Jangan katakan tunggu dulu. Tapi ketika Tuhan memanggilmu, katakan iya. Sama seperti Tuhan memanggil Samuel, dia cuma jawab ya Tuhan. Atau ketika Tuhan memilih Daud, tahu waktu Tuhan memilih Daud, Tuhan mengutus Nabi Samuel, dilihat semuanya tidak ada yang cocok kakak-kakaknya. Sepertinya Eliab kakaknya berperawakan tinggi, sepertinya Eliab bisa nanti diurapi jadi raja, menggantikan Saul. Tapi Tuhan bukan melihat perawakannya, Tuhan bukan melihat kondisi tubuhnya, Tuhan bukan melihat latar belakangnya, tapi Tuhan mau
tahun ke depan bahkan berikutnya. Sudah berkali-kali bicaranya sama yang tinggal di rumah, sama Joy, sama Sonda, sama Deva juga pernah. Karena saya mengalami, kalau boleh kesaksian mungkin waktu terlalu lama ya. Saya dari latar belakang, sebenarnya saya menutupi kehidupan saya ini sangat rapat-rapat. Saya selalu menutup karena saya merasa malu. Saya memiliki latar belakang yang tidak enak. Tapi entah ya, beberapa pengen Tuhan selalu menyuruh saya saksikan kepada anak-anak muda supaya mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, karena Tuhan menganggap dirinya beda. Jadi Tuhan menganggap kita ini tidak sama dengan pikiran kita. Tuhan tidak menganggap diri kita ini biasa-biasa saja, tapi Tuhan menganggap kita ini pribadi yang sangat luar biasa. Dia mau memberkati kita. Saya punya keluarga, pastilah punya keluarga ya mama bapak. Jadi kehidupan saya enak, puji Tuhan, sangat enak. Sampai saya kuliah di Novensen, ya uang cukup, semuanya enak. Punya uang bulanan, lain uang kos, lain uang catering, lain uang jajan, semua lain. Pokoknya enak lah, hidup mewah. Sampai tahun 2009, lalu tahun 2010 tanpa saya ketahui, mama saya sama bapak saya pisah. Jadi mama saya sama bapak saya pisah. Di situ saya sangat hancur-hancuran di hadapan Tuhan. Gak ada yang tahu ini, yang tahu udah cuma Bapak Liza aja, karena udah punya hubungan sama dia kan. Jadi waktu itu saya merasa hidup saya buntu, karena saya mau mati saja. Tidak ada lagi pegangan hidup, tidak ada lagi yang enak dalam hidup saya. Karena apa? Keluarga itu merupakan fondasi yang paling kuat. Keluarga itu merupakan sesuatu yang paling membuat kita merasa nyaman, merasa kuat. Itu keluarga. Punya mama bapak, saudara semua, itu keluarga yang sangat menguatkan kita. Lalu saya tiba-tiba rasanya saya merasakan begitu Tuhan jahat sama saya. Jujur saya dari SMP dan menginjak remaja gak pernah nakal. Maksudnya bahkan untuk membohongi orang tua, uang SPP pun gak pernah. Terus dari dulu saya mengikut Tuhan, hidup baru tahun dari SMP dibaptis, hidup baru, terus mengalami Roh Kudus, langsung pelayanan, walaupun masih asir-asir aja waktu dulu. Tapi memang saya tidak pernah hidup yang tidak enak, yang tidak menyenangkan Tuhan menurut saya. Jadi saya protes sama Tuhan, Tuhan, aku sudah rasanya hidupku baik-baik aja, sudah menjadi anak Tuhan, aku gak pernah makan yang tidak enak. Tapi Tuhan mengambil sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Saya sangat frustasi. Saya sangat datang ke gereja juga rasanya Tuhan, tangisan saya hanya kecewa. Tangisan saya pada saya cuma Tuhan, kalau Engkau tidak menolong aku sedikit pun. Sampai terus berlalu keadaan tidak menjadi baik. Lalu saya berkeputusan, saya anak pertama, adik saya 3 lagi di bawah. Saya dituntut untuk menjadi dewasa. Karena keadaan di sana, mama saya bapak saya di Jambi. Waktu itu mereka sudah pisah rumah. Lalu adik saya bilang, Kak, gimana aku sekolah, katanya gitu. Jadi saya ambil dia, saya bawa dia ke sini. Adik saya nomor 2, nomor 3 di sini semua. Dia sekolah di kuliah di Novensen, dan nomor 3 waktu itu sekolah di Aksana. Waktu itu saya rasa gila, rasanya gilanya saya tidak punya uang untuk menyekolahkan. Dari mana? Waktu orang tua berpisah tidak bisa minta uang sama bapak, minta sama mama, minta sama mama, minta sama kamu, katanya gitu. Lalu saya cuma jual online. Saya jual online. Waktu itu jual online luar biasa penghasilannya. Saya menikmati luar biasa Tuhan, sangat luar biasa. Ini ada saksinya. Jadi saya Tuhan menolong. Kadang-kadang saya harus gadaikan laptop. Saya pernah gadaikan laptop, saya pernah gadaikan kalung. Waktu itu kalau saya dikasih sama tante saya pernah gadaikan kalung untuk menutupi semuanya. Tapi Tuhan luar biasa baik. Tapi di situ pun saya masih, Tuhan ini gimana. Lalu waktu itu Tuhan ngomong sama saya gini, aku baik dalam segala rancanganku. Rancanganku bukanlah rancanganku bukan rancanganku celaka, tapi rancanganku damai sejahtera. Tapi walaupun yang ada terpaksa, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan di sini. Nggak ada yang tahu bagaimana hancurnya hati saya. Tapi saya Tuhan tolong. Jadi saya mulai dari tahun 2010 saya benci Natal. Saya benci tahun baru. Karena apa? Natal dan tahun baru adalah momen berkumpul keluarga. Jadi saya sangat benci Natal dan tahun baru, tanya itu Pak Samuel. Jadi buat Natal sama tahun baru saya bilang sama Tuhan, tahun ini pun juga gak ada pelakuan apa-apa. Tuhan, tahun ini pun juga Kau kasih aku kado Natal. Saya sangat merasa sakit sekali. Saya mengalami pergumulan rasa saya seorang diri. Lalu berjalannya waktu sampai saya mau menikah. Jadi kami mau menikah, pergumulan air mata, tetesan air mata. Dia punya pergumulan, saya punya pergumulan waktu itu. Bapak kembali sudah dipanggil Tuhan, mami sakit, operasi, sampai ya
ada yang tahu. Saya berhubungan sendiri, tahu sakitnya apa? Cari bapak sendiri, cari bapak yang untuk mengawalikan saya. Kalau kita nikah, apalagi ada bapak, itu pasti harus ada bapak kita. Karena bapak kita yang menikahkan kita. Secara adat itu harus ada. Tapi saya tidak punya bapak. Bapak saya ada, tapi dia tidak bertanggung jawab. Tapi saya percaya itu bukan karena dia jahat, tapi ini rencana Tuhan. Tuhan izinkan terjadi supaya saya mengalami hal yang luar biasa. Kami jumpai dia waktu di Siantar. Itu saya tahu dia tiba-tiba udah di Siantar aja. Tiba-tiba udah Siantar aja. Itu pun cari-cari informasi dari orang-orang sakit loh. Cari informasi untuk cari tahu bapak kita sakit. Waktu jumpa sama dia juga, dia berjanji dia akan datang memberikan akan tolong. Lalu berjalan waktu dia ada lagi. Handphone tidak ada, tidak dijawab lagi. Lalu tidak aktif semuanya. Sampai akhirnya saya mencari orang lain yang tidak punya hubungan saudara, tidak pernah bahkan sama sekali, tapi Tuhan tolong semuanya sampai ada yang menjadi wali saya posisinya dan ada wali kemarin. Itu pun semua tetesan air mata. Jujur saya menikah, kami melalui semua dengan tetesan air mata. Sampai suatu kali Desember 2014 saya datang saya pulang kerja sampai di rumah jam 6:30 malam. Saya nangis sejadi-jadinya. Kadang Tuhan izinkan setiap kali saya mengalami pergumulan dia di Malaysia, dia ngurus yang lain. Kadang Tuhan sendiri anaknya mau menikah berdua, tapi kok kayaknya aku sendiri yang mengalami ngurus semuanya untuk pribadiku. Saya nangis sampai menangis luar biasa di hadapan Tuhan di kos saya waktu itu. Saya nangis dari setengah 7 sampai jam 8, nangis gak? Tidak ada kata-kata lagi yang mau saya sampaikan kepada Tuhan karena hancurnya hati saya. Saya punya bapak saya tidak meninggal. Kalau meninggal tadi udah enak, maksudnya kita kan harus mengerti itu kehendak Tuhan. Ini enggak, masa tidak mau kan gitu. Saya mengalami sakitnya yang luar biasa sampai saya menangis luar biasa. Waktu itu saya ingat sekali hujan deras. Lalu hujan deras, tiba-tiba hujan deras. Tambah saya kuatkan nangis. Oh Tuhan, gak ada yang dengar. Di kos waktu itu bukan cuma sendirian, teman kos saya belum pulang kerja. Jadi saya menangis, oh Tuhan, udahlah, aku gak mau lagi. Tuhan, rasanya aku malu. Bayangkan saya anak broken home nikah sama tangga Tuhan. Bayangkan anak tangga Tuhan loh. Jadi saya cuma mikir gini, Tuhan, kenapa Tuhan pertemukan sama yang ini? Kenapa tidak pertemukan sama anak broken home aja? Jadi kalau nikah di gereja, iya saya berpikir itu. Kami kalau nikah di gereja, nikah kudus sudah selesai, tidak perlu mengadani. Tapi saya menikah dengan hamba Tuhan, Tuhan tolonglah. Secara pribadi saya malu lah. Saya pasti malu dengan keluarganya. Ini saya buka-bukaan aja karena Tuhan luar biasa. Jadi saya malu, saya rasanya Tuhan tidak punya kekuatan apa-apa. Saya nangis juga kuat di kamar kos saya. Saya sangat menangis, bukan nangis biasa. Lalu waktu itu ini luar biasanya Tuhan. Satu sosok datang di depan saya. Waktu saya menangis, satu sosok datang di depan saya. Saya cerita sama Pak Aliza. Sosok itu bukan sekedar kata-kata. Ada yang berdiri di depan saya, lalu dia berbicara, akulah yang bertindak menjadi Bapa. Saya ingat sekali itu tepatnya Desember 2014, kami menikah 2015. Lalu aku yang akan bertindak menjadi Bapa. Saya menangis sekuat-kuatnya. Saya tahu itu Tuhan. Lalu saya sampai besok pagi bangun, keadaan saya tidur nempel ke lemari. Saya tidur duduk maksudnya. Nah, setelah itu saya merasa ada kekuatan baru dalam hidup saya. Lalu saya katakan sama dia, kita pasti menikah. Karena kan udah takut-takut juga, dia pun juga gitu kayaknya gimana ya, Tuhan kayak tidak setuju apa kita melakukan yang tidak benar atau kita tidak berjodoh gitu-gitu. Padahal udah mau nikah, masih sempat berpikir